Banyol mulu sih lo dari tadi. Masih ada yang punya nggak ya? Lo masih punya? Komen di bawah. Ya, komen di bawah. Oke. Ike. Oke, ketemu lagi di HP-HP jadul nan Bembaheno, ya kan? Waduh, lagi-lagi apel. Kali-kali jeruk, jengkol, ya kan, pete, kayak pisang, nangka, dan lain-lain gitu ya kan. Gue maunya, ya kan. Tapi nggak apa-apa, oke. Di sini gue dapet bahan baru lagi dan gue pengen ngedumel aja sih sama beberapa versi iPhone. Bentar, gue bawain lagi. Nah, ini dia ya. Gue ya review ala gue aja untuk versi yang video kali ini. Jadi gue pengen ngomongin si iPhone 7 Plus ya. Sementara ini versi 14-nya ya, lebih kecil kan. Lebih kecil, lebih ramping, lebih slim ini sih sebenarnya, ya kan, daripada ini. Tapi ini lebih baru dan lebih mahal. Dulu ini pun juga harganya nggak bisa dibilang murah ya untuk kalangan mending mencret kayak gue. Bisa dikatakan ini salah satu iPhone favorit pada zamannya, ya kan. Tahun 2017 atau 2018an lah kalau nggak salah ini launchingnya. Gue lupa dan gue nggak penting juga untuk dibahas sekarang. Intinya sekarang untuk iPhone 7 Plus ini secara desain dia buat gue pribadi masih enak dilihat ya, karena dia mirip-mirip sama yang iPhone 8. Cuman kalau iPhone 8 Plus itu bukan 8 ya, tapi 8 Plus. Di iPhone 8 Plus itu dia bedanya ada di sini aja sih. Kalau 8 Plus itu dia frame-nya udah misah dari bodi belakang, jadi otomatis dia lebih bagus secara looks ya. Tapi kalau untuk jeroan tetap beda. Pasti ini lebih lemot daripada iPhone 8 Plus yang waktu itu, ya kan? Yang waktu itu kita review. Makanya gue males banget ngetes game di sini. Udah pasti nggak kuat, ya kan? Udah ketinggalan jambret, ya kan? Intinya gini aja. Buat lu semua yang masih punya nih HP, mungkin dipertahankan aja, jangan jual dulu, karena kalau dijual juga harganya udah hancur banget, ya kan. Lu yang ada nggak dihargain ini loh. Ini udah murah banget, soalnya murah parah. Tapi kalau lu semua mindsetnya gini loh, gue pengen beli iPhone, gue pengen nyari iPhone yang worth it ya, yang murah sekali untuk dipakai sekitar 2 tahun lagi, kepepet-pepetnya 2 tahun lagi. Mungkin ini iPhone 7 Plus bisa dijadikan salah satu pilihan ya, daripada lu beli yang iPhone 7 biasa, atau mungkin 6S atau 6 atau 5S atau 5G, atau mungkin malah yang SE yang pertama. Gua nyaranin buat ini aja. Kepepet-pepetnya pengen iPhone, ibaratnya kebelet Apple gitu ya kan? Gitu aja. Untuk orang-orang yang kebelet Apple ya, gua rasa ini bakal menjadi salah satu rekomendasi dari gue sendiri, dari gue pribadi, yang masih bisa worth it untuk dipakai maksimal kepepetnya di 2 tahun lagi, ya kan. Abis 2 tahun kayaknya udah gak bakal sanggup nih HP, gue rasa ya. Tapi gue gak tahu juga, Apple tuh kadang bikin ngeprank, katanya gak mau di-update, akhirnya dapat updatean juga. Gitu yang gue gak demen tuh, kadang ngeprank demen banget. Ini kita lihat iOS-nya. Nih di sini iOS-nya masih 15.3 ya. Sementara ini tuh unitnya LLA, Inter X Inter. Tapi nggak masalah sebenarnya mau unit manapun, yang jelas tuh yang penting email jangan kebegal. Walaupun versi luar biasanya kalau dia barang-barang lama, otomatis emailnya udah dipakai lama kan sama user sebelumnya. Jadi udah aman, nggak bakal kebegal. Gitu aja setahu gue. Masalahnya, gue ada beberapa temen yang masih pakai iPhone 7 Plus, iPhone 7 bahkan mungkin yang 6 biasa. Dia X Inter, tapi emailnya masih aman sampai sekarang. Gue nggak tahu alasannya kenapa, ya kan. Yang penting satu, kalau mau beli Apple, emailnya aman aja dulu, ataupun ada sinyalnya aja dulu, walaupun umurnya cuma 3 bulan, 6 bulan, bonusnya 1 tahun, ya kan. Yang penting beli iPhone X Inter itu ya tipsnya gitu aja. Yang pertama, pastikan email aman, yang pertama, yang biar bisa kita pakai gitu ya kan. Terus yang kedua, jangan ini ya, jangan kebelet iPhone ya kan, yang apa sih ya namanya, rekondisi, tapi yang rekondisi udah parah gitu, yang kameranya nggak bisa ya kan. Kadang penyakitnya kalau dia itu penyakitnya ada di kamera kedua atau kamera pertama gitu, dia nggak kebaca. Dan hati-hati ya, iPhone 7 Plus, 8 Plus penyakitnya ada di layar biasanya. Dia ada noda hitam di layar, itu sebenarnya bukan dari LCD ya. Kadang ada hitam gitu, dia tuh kayak apa ya, bocor gitu, LCD bocor. Sebenarnya itu bukan dari LCD. Percuma lu ganti LCD yang baru pun itu nggak bakal sembuh. Gue pernah soalnya. Dan itu emang hardware-nya yang ada kerusakan. Dari segi hardware dia, bukan dari segi LCD ya, tapi dia di dalamnya. Kayaknya ibaratnya kayak IC-IC-nya gitulah. Dan itu pengalaman gue dulu megang iPhone 7 Plus, 8 Plus dulu gue pernah kayak gitu. Ada dia bocor gitu, LCD-nya hitam gitu. Gue coba gantilah itu LCD, ceplok. Ternyata emang nggak bisa. Setelah gue cari-cari mengapa dan kenapa, why and what,
It's happen, yaitu asik bahasa Inggris, anjir. Memang ternyata itu ada kerusakan di bagian IC, di mana dia itu untuk arusnya lah atau apa itu dia nggak perfect atau nggak wajar. Jadi dia ada kebocoran di bagian LCD atau kecerahan layar gitu. Kalau ini unit yang saya pegang ini normal ya, dia normal, nggak ada minusnya sama sekali, cuma dilecet-lecet aja, dan minus udah ganti LCD juga. Ini kelihatan kan kalau LCD udah diganti itu, dia jadi kayak bagian dalamnya itu udah ngelupas dan lain-lain. Biasanya sih begitu, ya kan? Tuh kelihatan gak sih? Ya pokoknya itulah ya. Sedih gue sebenarnya. Ya, tapi mau bagaimanapun iPhone 7 Plus itu sempat memberikan kesan yang begitu bermakna, asik. Waktu saat tahun berapa ya? 2018 atau 2017-an lah ya, antara tahun 2017 sampai tahun 2018-an kurang lebih seperti itu. Dan di saat itu tuh gue masih jalan-jalan di mana ya waktu itu ya? Gue pernah ke Hong Kong. Anjay, Hong Kong. Jauh amat lumayan jalan-jalan ke sono. Nah, enggak. Dulu gue emang beneran pernah ke sono, dan gue tuh waktu saat itu enggak megang ini HP, cuman apa ya dulu ya? HP ini tuh dipegang teman gue. Waktu saat foto-foto pakai HP-nya dia aja gitu loh. Dan hasilnya tuh emang bagus banget gitu loh. Gue demen banget. Nah, waktu tonton itu kan iPhone 8 Plus keluar tuh kan. Terus beberapa bulan kemudian terus keluarlah versi 10 ya, iPhone XXX, bukan XNXX ya. Tapi iPhone 10 keluar. Pada saat itu dia masih pegang iPhone ini nih. Ini tuh dulu sempat jatuh punya dia yang kayak gini. Tapi anehnya kenapa? Cuman penyok doang, LCD-nya tuh masih kuat banget. Gue juga heran. Sementara bagian sini nih dia udah retak banget. Mungkin kalau ada orangnya mah bisa ngobrol bareng gue sama dia. Tapi gitu, jatuh berat gitu ya kan. Cuman LCD-nya masih utuh, nggak ada retak sama sekali, cuman boncel aja di sini. Gue nggak tahu kenapa, mungkin yang versi-versi dulu yang LCD-nya masih ori, dia tuh kayak bener-bener kuat gitu loh bahannya. Itu yang gue salut. Daripada yang iPhone kayak gini nih, gue sering lihat kejadian tiba-tiba retak, tiba-tiba LCD ngegaris gitu aja ya kan, gitu aja. Karena mungkin beda dari ini ya, dari bahannya kali, gue nggak ngerti juga. Yang jelas ini kan udah IPS, ini IPS, masih IPS, dan ini udah XDR OLED gitu loh. Jadi mungkin ini lebih ringkih kali ya secara apa ya, secara bahan kali, gue nggak tahu juga. Tapi ini kuat banget gitu, jatuh lumayan tinggi tuh loh dari lantai 1. Walaupun lantai 1 namanya handphone elektronik, apalagi produk Apple, itu kalau jatuh udah sedih aja. Iya nggak sih? Harganya belinya nggak murah soalnya sih waktu saat itu ya kan. Tapi itu tadi, gue salutnya layarnya masih utuh. Terus apalagi yang kenang-kenangannya ya waktu saat itu ya, iPhone 7 Plus ya, zaman-zaman gua itu masih bandel-bandelnya kali. Masih bandel-bandelnya ya kan, touring kesana kemari nggak jelas ya kan. Terus habis itu ngapain aja. Ini HP kenang-kenangan juga sih zaman dulu. Dan untuk secara desain gue sih ya masih lumayan untuk mengingatkan kita akan memori-memori yang sudah ada ya kan. Tapi ya itu tadi, gue pengen ngasih tahu lu semua bahwa iPhone ini tuh sebenarnya masih bisa dipakai. Intinya sih gitu. Cuman gak dipaksa ya untuk kerja berat. Contohnya kayak mungkin main games yang berat-berat banget itu kan kayaknya udah gak bakal bisa. Si iPhone 8 Plus aja main thread gitu loh. Apalagi yang iPhone 7 Plus gitu. Walaupun RAM-nya udah 3 GB. Walaupun 3 GB ya kan, walaupun itu 8 ya kan, 6 kayak minimal gitu loh. Kan RAM-nya masih 3 GB tok ya kan. Dan ini perlu teman-teman ketahui bahwa baterainya ini agak boros ya kalau yang versi ini. Gua nggak tahu kenapa. Dan ini juga yang boros juga. Walaupun baterainya udah agak sedikit lebih gede daripada versi yang 7-nya, tapi tetap aja boros dan panas. Ingat, boros dan panas. Jadi selalu sedia power bank kemanapun kalian berada. Jeng, ini juga ya sama aja, boros juga. Tapi kayaknya sampai sore bisa nih standby aja ya, nggak main game dan lain-lain. Ini juga standby aja sampai sore, nggak main game dan lain-lain, karena ya itu tadi, ini udah versi jadul. Artinya lu mesti ekstra apa ya, ekstra tenaga atau harus pakai tenaga yang ekstra buat bawa power bank kemana-mana. Oke, gitu aja, gue ngebacotnya udah dari tadi. Thank you buat kalian semua yang udah pada nonton. Dadah, ketemu lagi di versi jadul berikutnya. Yoi, tetap di MGS Gadget. Bye, ciao. Ntar dulu, jangan cabut-cabut aja. Kamera belum lu bahas, Mali. Oke deh. Untuk kamera, gue sih nggak apa ya, pesimis sih untuk kamera. Kalau dulu sih bagus ya, dulu bagus. Sekarang udah kayak gimana gitu rasanya. Ya tapi paling nggak kalau lu dapat ini unit yang masih bagus di kameranya, ya lu beruntung. Biasanya tuh penyakitnya di kameranya udah banyak yang gantian. Kalau yang sekarang setahu gue ya. Jadi
hasilnya itu nggak bakal jernih dan nggak bakal seperfect dari apa yang versi aslinya, gitu aja. Terus untuk kamera depan ya bisa dikatakan cukup ya, nggak bagus banget, nggak jelek banget ya kan, cukup aja. Dan untuk harganya antara 2 juta sampai 2.500.000-an ya, tergantung internalnya aja gitu. Jadi worth it apa enggak? Worth it itu tergantung lu nya yang punya duit. Kalau lu kepepet banget, gue kasih tahu, gue sarankan lagi, gue garis bawahi kembali. Kalau lu kepepet banget pengen punya iPhone untuk dipakai sampai maksimalnya kepepet 2 tahun lagi, gue saranin di iPhone 7 Plus. Kalau lu dananya mentok dan kalau itu pun lu kepepet. Tapi perlu diingat, Android dengan range harga 2 juta sampai 3 juta ya, itu udah dapat yang paling enggak Snapdragon-nya udah di mana ya? Di 730G udah dapet, terus 845 juga masih dapet, bahkan banyak ya kan. Terus 855 juga udah dapet gitu aja. Jadi secara prosesor, secara daily user experience itu masih bisa bersahabat di Android yang harganya range-nya antara 2 juta sampai 3 juta. Gitu aja. Oke, kalau ini beneran selesai gua, ya kan? Banyol mulu sih lo dari tadi. Masih ada yang punya nggak ya? Lu masih punya? Komen di bawah. Ya, komen di bawah. Oke. Ike.